Pada dasarnya, konsep res politika tidak bertentangan dengan fikih siyasah. Implementasi pembagian kekuasaan ini bisa dilihat pada masa Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab membuat undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan tanfiziyah serta tasyri'iyah dengan tujuan supaya para qadhi selaku pemegang kekuasaan qadaiyah dalam memutuskan masalah dapat bebas dari pengaruh tanfiziyah. Menurut kajian fikih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif juga disebut dengan istilah as-sultan at-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam sendiri, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diperlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fikih siyasah ini, istilah as-sultan at-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif yang disebut dengan as-sultan at-tanfiziyah dan kekuasaan yudikatif as-sultan al-qadaiyah. Praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam Piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yakni berarti memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi, walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Selain diwajibkan memiliki kepala negara, legislatif juga menetapkan undang-undang. Dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Dan kata lain, dalam as-sultan at-tasyri'iyah, pemerintah melakukan tugas siyasah syariah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep fikih siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sultan al-qadaiyah. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum. Dalam ajaran Islam, kekuasaan lembaga ini biasa meliputi wilayah al-isbah, yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis. Lalu ada wilayah al-qada, yaitu lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Dan kemudian ada wilayah al-mazalim, yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat, serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat. Penerapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya, syariat Islam memerlukan lembaga untuk menegakkannya. Karena tanpa lembaga al-qada tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin besar, Rasulullah SAW mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai bab. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan peranannya sebagai hakim setelah menerima firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada beliau untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 65.
Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan yaitu yudikatif dengan kekuasaan pemerintahan eksekutif. Beliau juga membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja. Perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya, serta terus-menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan. Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut juga dengan As-Sultan At-Tanfiziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara, yaitu hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah, yaitu kepala negara yang dibantu oleh para pembantunya, yaitu kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat dengan nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nas dan kemaslahatan. Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk pemimpin umat wajib diterima. Adapun wewenang imam atau kepala negara adalah menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakatnya di luar wilayahnya. Imam juga bertugas untuk menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian. Imam juga berwenang untuk mengeluarkan perintah perang, dan imam juga berwenang untuk memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.